Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses menggunakan WMS yang telah diajarkan pada materi praktikum dari pertemuan 2 hingga pertemuan 6. Perkenalkan, nama saya Natasha Diapristanti Tikwalu. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Persediaan Praktek pada pertemuan kedua yang meliputi pembuatan kategori, pembuatan satuan, pembuatan mata uang, dan pembuatan warehouse. Hal pertama yang harus dilakukan di sini ialah masuk ke dalam web ERP Politeknik APP yang telah disediakan. Dengan mengisi username dan password. Kemudian login. Untuk pembuatan kategori, kita harus masuk ke main menu, setup, kemudian inventory categories maintains. Nah, di sini saya langsung saja mengisi kategori code dan kategori description. Ganti stock type yang awalnya dummy item menjadi raw material. Lalu taxable supply diganti menjadi exempt. Kemudian, untuk stok GL code dan WIP GL code saya ganti menjadi petty cash. Untuk yang lainnya diabaikan saja, lalu tekan enter information. Setelah itu, kita bisa kembali lakukan dengan langkah yang sama hingga kategori produk yang kita inginkan sudah terpenuhi. Jika semua telah terinput, kita cari kode yang telah dibuat tadi untuk memastikan bahwa informasi yang tertulis sudah benar. Nah, ini kategori kode kita. Setelah itu, lanjut ke pembuatan satuan produk. Tetap berada di main menu, setup, unit of measure. Nah, di sini terlihat ada banyak sekali satuan produk yang telah dibuat oleh teman-teman. Dan sebenarnya di sini, kelompok kami hanya membutuhkan satuan unit. Namun, karena memang sudah ada, saya akan mencoba untuk membuat satuan baru, yaitu box. Kemudian enter information. Untuk pembuatan mata uang, kembali ke main menu, setup, currencies maintains. Di sini terlihat ada banyak mata uang yang telah dipakai, dan saya akan mencoba membuat mata uang yang belum terpakai. Untuk membuatnya, kita bisa pilih mata uang yang kita mau pada kolom currency. Di sini saya pilih ZAR, country-nya Namibia, country name-nya Rand, lalu decimal place dan exchange rate-nya saya ganti 0. Dan enter information. Di sini terlihat bahwa mata uangnya sudah terinput. Kemudian yang terakhir, untuk pembuatan warehouse, kita kembali ke main menu, setup, inventory location maintains. Di sini saya isi location code-nya, location name, contact for deliveries,
delivery address yang pertama, delivery address yang kedua, menterinya kita ganti menjadi Indonesia. Lalu kita yes semua, dan enter information. Lalu kita ulangi langkah sebelumnya, namun kita akan ganti menjadi warehouse B. Jika sudah selesai, kita cari warehouse yang telah kita buat tadi. Nah, ini warehouse kita. Selanjutnya, saya Irka Safitri akan menjelaskan untuk pertemuan ketiga, yaitu membuat supplier, membuat authorization, dan membuat item master data. Membuat supplier, klik supplier, lalu add a new supplier. Untuk di sini kami memakai dua supplier, yaitu supplier A dan supplier B. Yang pertama, diisi supplier code-nya terlebih dahulu. Di sini kami memakai C2K1 SPLA untuk supplier kami yang pertama. Lalu jika sudah, maka diisi supplier name-nya. Di sini kami memakai PT C2 kelompok 1A karena ini masih supplier A. Untuk address lainnya diisi menyesuaikan saja. Di sini kami mengisi address line 1 street yaitu Jalan Timbul, lalu address line 3 suburb atau city diisi Jakarta Selatan. Lalu country diisi Indonesia. Untuk yang lain dapat diisi menyesuaikan. Jika sudah, maka diklik Insert New Supplier. Lalu untuk supplier yang kedua, kami memakai supplier B. Yang pertama diisi supplier code-nya terlebih dahulu, yaitu C2K1 SPLB. Supplier name-nya PT C2 kelompok 1B. Address lainnya di sini kami juga isi seperti yang supplier A tadi. Kami mengisi address line 1 street yaitu Jalan Timbul, address line 3 suburb atau city Jakarta Selatan, dan country Indonesia. Untuk deskripsi yang lain dapat diisi menyesuaikan. Jika sudah, maka diklik Insert New Supplier. Untuk selanjutnya membuat authorization. Klik Setup, lalu klik Set Purchase Order Authorization Levels. Untuk user ID diisi menyesuaikan, currency diisi Indonesian rupiah, user can create order di checklist, user can release invoice di checklist juga. Untuk user can authorize orders up to, di sini diisi dengan opening balance, yaitu kami di sini memakai 1 miliar. Jika sudah, maka diklik Enter Information. Untuk selanjutnya membuat item master data. Yang pertama, klik Items, lalu Insert New Item. Di sini kami akan membuat laptop. Jadi kami akan memasukkan item yang pertama yaitu laptop. Item code diisi C2K1 strip LP untuk item laptop. Part description-nya laptop, lalu deskripsi yang lain bisa diisi menyesuaikan. Untuk kategori, karena laptop ini merupakan benda elektronik, maka kategori di sini kami diisi dengan elektronik. Untuk keterangan-keterangan yang lain dapat diisi menyesuaikan. Lalu unit of measure-nya kami isi unit. Untuk assembly, kit, manufacture, or service, or labor, di sini karena kami akan membuat laptop, maka diisi manufacture.
Untuk yang lain dapat diisi menyesuaikan. Lalu teks kategori di sini kami menggunakan exam. Jika sudah, maka klik insert new item. Untuk item yang kedua, yaitu kami di sini akan memasukkan item prosesor. Maka diisi item code-nya C2AK1PR, part description-nya prosesor, lalu deskripsi yang lain dapat diisi menyesuaikan. Untuk kategori, karena prosesor ini merupakan mesin untuk laptopnya, maka kategori di sini diisi machine. Untuk unit of measure-nya diisi unit juga. Lalu assembly kit, manufacture or service or labor ini karena kami di sini membeli prosesor, maka diisi purchase. Tax kategori juga diisi exam. Lalu untuk keterangan-keterangan yang lain dapat diisi menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika sudah, klik insert new item. Item yang ketiga, di sini kami akan memasukkan monitor. Untuk item code-nya menggunakan C2K1 strip MN, part description-nya monitor, lalu deskripsi yang lain dapat disesuaikan. Untuk kategori, di sini kami karena monitor terbuat dari plastik, maka kategori di sini kami isi dengan plastik. Unit of measure-nya kami ganti menjadi unit, lalu assembly kit, manufacture or service or labor karena di sini kami juga membeli monitor, maka itu diisi purchase. Tax kategori juga menggunakan exam, lalu untuk keterangan-keterangan lain dapat diisi menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika sudah, maka insert new item. Item yang akan dimasukkan selanjutnya yaitu casing. Untuk item code-nya C2K1 strip CS, part description-nya casing, lalu untuk deskripsi yang lain dapat diisi menyesuaikan dengan kebutuhan. Kategori karena casing di sini juga dibuat dengan plastik, maka kategori di sini kami isi dengan plastik. Untuk unit of measure-nya kami ganti menjadi unit juga. Lalu karena ini kami membeli casing dan bukan memproduksi casing, maka diisi purchase. Untuk teks kategori juga menggunakan exam. Lalu untuk keterangan-keterangan lain juga dapat diisi menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika sudah, maka insert new item. Lalu item selanjutnya yang akan kami input yaitu keys. Item code-nya di sini kami menggunakan C2K1 strip KY. Part description-nya keys, lalu untuk deskripsi yang lain dapat diisi menyesuaikan. Kategori di sini kami juga menggunakan plastik. Lalu unit of measure-nya juga diganti unit. Lalu karena keys ini kami juga membeli dan bukan memproduksi, maka juga diisi purchase. Untuk teks kategori juga menggunakan exam. Untuk kategori-kategori lain dapat diisi menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan. Jika sudah, maka klik insert new item. Untuk item selanjutnya kami akan memasukkan handphone. Item code-nya C2K1 strip HN, part description-nya handphone. Untuk deskripsi yang lain dapat diisi menyesuaikan. Untuk unit of measure diganti unit. Kategori karena handphone ini merupakan barang elektronik, maka diisi elektronik. Untuk assembly kit, manufacture or service or labor karena kami juga membeli, maka diisi purchase. Untuk keterangan-keterangan lain dapat diisi menyesuaikan dengan kebutuhan. Lalu klik insert new item. Untuk item selanjutnya, kami akan memasukkan tablet PC. Untuk item code-nya C2K1 strip TP, part description tablet PC, dan deskripsi yang lain dapat diisi menyesuaikan. Untuk kategori, karena tablet PC ini merupakan barang elektronik, maka kategorinya termasuk elektronik. Untuk unit of measure kami ganti menjadi unit. Lalu karena ini juga membeli bukan
memproduksi, maka diisi purchase. Untuk teks kategori juga menggunakan exam. Untuk keterangan lain dapat diisi menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika sudah, maka insert new item. Semua proses tersebut dilakukan sampai dengan item yang akan diinput habis. Perkenalkan, nama saya Tara Feli Rohmawati Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian material dan proses penerimaan ke warehouse. Selanjutnya adalah pembelian material, yaitu dengan dicek terlebih dahulu authorization-nya. Caranya yaitu klik setup, lalu klik set purchase order authorization level. Setelah dicek, lalu klik main menu, klik purchase, klik new purchase order. Setelah itu masukkan supplier kodenya C2K1 strip SPLA atau supplier A, lalu di search now. Setelah itu mengisi warehouse-nya dengan warehouse A strip C2 kelompok 1, lalu di enter line items. Selanjutnya mengisi stok kode. Untuk material yang pertama adalah prosesor, kodenya adalah C2K1 strip PR, lalu mengisi kuantitinya sebanyak 100 unit. Setelah itu klik order sum. Yang kedua adalah mengisi stok kode untuk material keyboard, yaitu kodenya C2K1 strip KYB, lalu di search now lagi, lalu diisi kuantitinya 100 unit, lalu diklik order sum. Untuk material yang ketiga, langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu mengisi kodenya C2K1 MN untuk monitor, lalu C2K1 strip CS untuk casing, dan C2K1 strip KY untuk case, dan kuantitinya masing-masing adalah 100 unit. Setelah memasukkan semua materialnya, lalu di-update order lines, lalu klik proses order. Setelah itu print purchase ordernya. Nah, bisa dilihat untuk number purchase ordernya yaitu 341. Langkah selanjutnya sama seperti yang awal, yaitu klik main menu, lalu klik purchase, klik new purchase order, klik supplier code-nya. Untuk supplier B yaitu C2K1 strip SPLB. Lalu diklik search now. Setelah itu mengganti warehouse-nya dengan warehouse yang sama yaitu warehouse A strip C2 kelompok 1. Lalu enter line items. Setelah itu mengisi stok kodenya untuk barang HP yaitu C2K1 strip HP, lalu di search now, lalu mengisi kuantitinya sebanyak 100 unit. Setelah itu diklik order sum. Selanjutnya mengisi stok kode untuk barang PC tablet dengan kode C2K1 strip TP, lalu mengisi kuantitinya sebanyak 100 unit, lalu diklik order sum. Setelah itu diklik update order lines, lalu diklik proses order. Setelah itu di print kembali purchase ordernya. Dapat dilihat purchase order untuk supplier B yaitu number 342. Selanjutnya adalah main menu untuk penerimaan barang, lalu purchase order, lalu
memasukkan order number-nya untuk supplier A yaitu 341, lalu di search purchase order. Setelah itu diklik receive. Setelah itu memasukkan this delivery quantity sebanyak 100 unit sama dengan quantity order, lalu menceklis complete. Setelah itu klik update dan klik proses good receipt. Selanjutnya print GRN-nya. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh GRN-nya. Lalu untuk supplier B, main menu, lalu mengisi order number 342, lalu di receive, lalu mengisi this delivery quantity-nya sebanyak 100 unit dan menceklis complete. Setelah itu diupdate, lalu proses good receive dan di print kembali GRN-nya. Nah, ini bisa dilihat untuk GRN supplier B. Perkenalkan, nama saya Ari Dwi Munawaroh. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 5, yaitu tentang alur proses adjustment stok material, proses produksi sampai masuk ke stok, dan perpindahan stok antar lokasi warehouse. Selanjutnya ada proses adjustment stok material. Langkah pertama yaitu pilih main menu, lalu pilih inventory, selanjutnya pilih inventory adjustment. Di sini akan mencari barang yang akan di-adjust dengan cara mengisi partial kode sesuai dengan kode barang, lalu klik check part, kemudian klik adjust. Lalu isi kolom adjustment to stock at location sesuai dengan lokasi barang. Kolom comment on way dengan penambahan stok lama, dan adjustment quantity sesuai dengan jumlah barang yang akan di-adjust, lalu klik enter stock adjustment. Selanjutnya yaitu proses produksi sampai masuk ke stok. Yang pertama yaitu membuat work center dengan cara klik main menu, lalu klik manufacturing, selanjutnya pilih work center. Isi kolom work center kode sesuai kode barang yang akan diproduksi, kolom work center description sesuai dengan line yang telah ditentukan, kemudian klik enter information. Kedua yaitu membuat bill of material. Caranya yaitu klik main menu, lalu klik manufacturing, kemudian klik bill of material. Isi kolom enter extract of the stock kode sesuai dengan kode barang yang akan dibuat bill of materialnya, kemudian klik search now, lalu klik kotak warna biru yang berisi kode barang. Isi kolom sequence in BOM sesuai dengan level part pada BOM, location sesuai dengan lokasi part, work center attach sesuai dengan line yang ditentukan, serta quantity sesuai dengan jumlah part yang dibutuhkan. Kemudian klik enter information, lakukan berulang sesuai dengan part-part yang dibutuhkan dalam satu produk jadi. Untuk part yang berada pada level di bawahnya, maka pilih drill down pada part yang memiliki level bawah dan isi sesuai dengan sebelumnya. Ketiga yaitu membuat work order entry. Caranya yaitu klik main menu, lalu klik manufacturing, kemudian klik work order entry, lalu isi kolom enter extract of the stock kode sesuai dengan kode barang yang akan dibuat work ordernya. Kemudian klik search now. Selanjutnya isi komen sesuai dengan yang ditentukan dan quantity required sesuai dengan jumlah yang akan diproses. Lalu klik update, selanjutnya klik select on existing work order, isi work order number sesuai dengan kode work order, lalu klik search, kemudian klik receive. Lalu isi quantity receive sesuai dengan jumlah barang yang akan di receive, kemudian klik proses manufacturing,
item receive. Lakukan berulang untuk semua barang. Selanjutnya ada proses memindahkan stok antar lokasi gudang. Caranya yaitu pilih main menu, klik inventory, lalu klik inventory location transfer. Isi kolom partial stock kode sesuai dengan kode barang yang akan dipindahkan, lalu klik check part, lalu klik transfer. Isi kolom from stock location sesuai dengan lokasi awal barang disimpan. Kolom to stock location sesuai dengan lokasi tujuan barang, dan kolom transfer quantity sesuai dengan jumlah barang yang akan dipindah. Kemudian klik enter stock transfer. Lakukan untuk semua barang yang akan dipindahkan lokasinya. Perkenalkan, nama saya sendiri Anita Nur Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 6, yaitu membuat database customer dan melakukan proses penjualan. Lalu selanjutnya kita akan menjual barang yang telah kita produksi melalui menu sales. Namun sebelum itu kita harus membuat terlebih dahulu sales type, customer type, sales people, dan sales area untuk PT customer-nya. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke menu sales type dengan cara klik main menu, lalu pilih setup dan pilih sales type. Untuk sales type-nya ini kodenya terserah kita, misal K5. Untuk sales type name-nya juga terserah kita. Lalu masuk ke menu customer type. Di sini kita isi dengan PT customer yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan masuk ke sales people. Sales people ini digunakan untuk seorang yang akan melakukan penjualan barang yang telah kita produksi. Untuk salesperson kode diisi terserah kita. Salesperson name di sini kami menggunakan nama Marni, dan untuk telepon dan fax mail diisi dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Lalu diklik enter information. Selanjutnya kita akan membuat sales area. Di sini area kodenya terserah kita. Dan area name-nya ini kami menggunakan Jawa Timur. Setelah itu kami akan membuat customer dengan cara klik customer, add new a customer, dan diisi customer kodenya. Selanjutnya diisi PT customer yang kita inginkan. Lalu diisi jalan, alamat dari customer tersebut, kota dari customer tersebut, provinsinya, serta kode pos. Lalu untuk country kita pilih Indonesia. Untuk sales type-nya kita isi dengan sales type yang telah kita buat sebelumnya, yaitu PT Sentosa Jaya. Dan untuk customer type-nya kita isi dengan customer yang telah kita buat sebelumnya. Lalu untuk language kita ganti dengan bahasa Indonesia. Setelah semuanya terisi, kita klik add new customer. Selanjutnya, setelah mengeklik add new customer, maka akan muncul tampilan add a branch. Di sini kita akan mengisi branch kontak yang berisi dengan nomor HP atau nomor telepon dari customer. Setelah itu kita akan memilih salesperson-nya, yaitu Marni, dan sales area yang telah kita buat, yaitu Jawa Timur. Untuk warehouse dari lokasi salesnya kita isi dengan warehouse yang telah kita buat sebelumnya, yang berisi dengan produk yang akan kita jual, yaitu warehouse B dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan mengisi phone number atau nomor HP dan fax number. Lalu diisi juga email dari salesperson-nya.
Setelah semuanya terisi, kita klik enter or update branch. Sehingga kita sudah membuat PT dari customernya yang bernama PT Customer C2K11. Lalu kita akan menjual produk yang telah kita produksi. Namun sebelum sampai ke tahap itu, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah item yang akan kita jual tersebut kategorinya sudah benar dan sudah ada biayanya. Dengan cara klik item dan kita cari kode dari item yang akan kita jual. Lalu kita klik modify item details. Di sini kategorinya masih elektronik, sehingga harus kita ganti terlebih dahulu ke tes produk agar item yang akan kita jual tersebut akan muncul pada saat menu sales. Dan kita isi juga maintain standard cost-nya, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi item laptop tersebut. Di sini kita isi biaya materialnya, biaya tenaga kerjanya, serta biaya overheadnya. Selanjutnya kita kembali ke menu item dan kita pilih untuk kode item yang kedua. Caranya sama seperti sebelumnya, kita modify terlebih dahulu. Jika kategorinya sudah tes produk, maka kita akan kembali ke item lagi dan kita isi maintain standard cost-nya. Di sini standard cost-nya itu sama dengan harga beli dari produk handphone tersebut per unitnya. Setelah terisi, kita akan mencari item yang ketiga yang akan kita jual. Dan kita cek terlebih dahulu apakah kategorinya sudah tes produk apa belum. Jika sudah, maka kita akan kembali ke menu item dan kita isi standard cost-nya, yaitu harga untuk membeli produk tersebut, yaitu tablet. Setelah semuanya sudah dicek dan biayanya sudah terisi, maka kita lanjut untuk melakukan penjualan produk. Caranya masuk ke main menu dan pilih menu sales. Setelah itu kita cari terlebih dahulu PT Customer yang telah kita buat sebelumnya. Jika sudah ditemukan, maka kita akan mencari produk yang akan kita jual. Untuk produk pertama yaitu laptop yang akan kita jual sebanyak 100 unit, lalu klik add to sales order. Di sini kita isi price-nya atau harga jual dari laptop tersebut. Dan kita juga bisa mengira berapa keuntungan atau laba yang akan yang kita inginkan. Atau bisa disebut juga dengan GP persen, yaitu keuntungan yang berapa persennya dari harga beli produk tersebut. Lalu kita bisa klik recalculate untuk melihat berapa persen keuntungannya. Jika sudah sesuai, maka kita bisa mengeklik enter delivery, detail and confirm order untuk melakukan proses penjualan. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini jika datanya yang atas sudah sesuai, maka kita bisa melihat ke bawah. Untuk data yang ke bawah juga sudah sesuai, maka kita bisa mengklik place order untuk melakukan proses penjualan produk laptop tersebut. Jika sudah mengklik place order, akan muncul tampilan untuk mencetak atau melakukan print dari laporan yang telah kita buat, yaitu laporan penjualan. Bisa kita print packing slip-nya dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat produk yang akan kita jual, yaitu laptop dari warehouse B C2 kelompok 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin kedua di soal UTS, yaitu salah satu menu yang tersedia di WMS di luar praktikum pertemuan 2 hingga 6.
Di sini kelompok kami memilih menggunakan menu Asset Manager. Sebenarnya apa sih Asset Manager itu? Asset Manager adalah suatu ilmu dan seni serta upaya yang dilakukan perusahaan dalam pengelolaan kekayaan atau aset yang dimiliki. Sehingga dapat dikatakan bahwa Asset Manager ini dapat berfungsi untuk memandu pengelolaan kekayaan atau aset yang dimiliki perusahaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkannya, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan, atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, tujuan aset manajemen ialah untuk membantu suatu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat sehingga aset dapat dikelola secara efektif dan efisien. Sehingga perusahaan sangat penting dalam pengelolaan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Karena jika perusahaan dapat mengelola aset tersebut dengan baik, maka perusahaan akan dapat mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Pada menu Asset Manager ini, perusahaan dapat membuat aset baru dan melakukan pengaturan serta pengelolaan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, serta dapat mengetahui laporan mengenai transaksi aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Di sini terdapat 3 submenu, yaitu submenu transaction, yang kedua inquiries and report, dan yang ketiga maintenance. Untuk submenu yang pertama yaitu transaction, di sini menu ini digunakan oleh perusahaan untuk membuat aset yang baru serta memilih dari lokasi aset yang digunakan oleh perusahaan. Serta dapat juga digunakan untuk membuat jurnal depresiasi atau penyusutan dari aset tersebut. Sedangkan untuk submenu inquiries and report, di sini digunakan oleh perusahaan untuk melakukan dan mendapatkan laporan mengenai transaksi aset yang dilakukan oleh perusahaan. Serta terdapat submenu maintenance, di mana submenu ini digunakan oleh perusahaan untuk membuat sub aset kategori serta membuat aset lokasi. Sehingga pada menu Asset Manager ini perusahaan dapat dengan tepat untuk mengelola kekayaan atau aset yang dimilikinya. Perusahaan juga dapat melakukan edit serta penghapusan aset yang dimiliki jika aset tersebut tidak menguntungkan bagi perusahaan. Lalu untuk hubungan antara menu Asset Manager ini dengan dokumen-dokumen dari pertemuan 2 hingga 6, yaitu dalam Asset Manager ini digunakan perusahaan untuk membuat aset baru seperti aset tetap yang berupa bangunan, kas aktiva, serta persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu untuk Asset Manager ini, perusahaan dapat membuat lokasi dari penyimpanan aset tersebut. Misal untuk barang yang telah kita buat untuk pertemuan sebelumnya, kami memproduksi barang laptop, serta terdapat penyimpanan bahan baku, barang WIP, serta barang jadi yang berupa laptop, tablet, serta HP. Lalu untuk hubungan lainnya, dalam memproduksi barang tersebut, perusahaan tentunya memerlukan mesin-mesin yang digunakan untuk proses produksi, serta bangunan yang digunakan untuk penyimpanan bahan baku, bahan WIP, serta barang jadi. Dalam penyimpanan mesin serta bahan baku tersebut, perusahaan tentunya membutuhkan aset serta kekayaan yang berupa aset bangunan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa aset ini merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu mengenai bangunan, kendaraan, mesin-mesin produksi, bahan baku, barang WIP, serta barang jadi yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai contoh, pada pertemuan sebelumnya kami memilih menggunakan produk laptop untuk melakukan proses produksi. Pada produk laptop tersebut tentunya digunakan mesin-mesin produksi, di mana mesin produksi tersebut dalam setiap tahunnya akan menyusut atau depresiasi, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan dengan cara melakukan pengelolaan aset melalui menu Asset Manager ini
dan membuat aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, serta perusahaan dapat melihat laporan transaksi dari aset manajer aset yang dimiliki perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat mengetahui dan mengambil keputusan apakah aset manajer yang dimilikinya itu dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi perusahaan. Jika aset tersebut memberikan dampak yang buruk, yaitu kerugian bagi perusahaan, maka perusahaan dapat menghapus aset yang dimilikinya tersebut agar perusahaan dapat memperoleh laba. Selain itu, pada aset tetap berupa bangunan tentunya juga akan mengalami depresiasi atau penyusutan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perusahaan harus dengan tepat dan benar dalam mengelola aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang pertama caranya yaitu klik main menu, lalu klik Asset Manager, lalu klik Fix Asset kategori Maintenance. Yang pertama mengisi kategori kodenya, yaitu C2K1AT. Lalu mengisi kategori description-nya, yaitu aset tetap, lalu mengganti Fix Asset Cost GL Code dengan Buildings, lalu mengganti juga Balance Sheet Accumulate Depreciation GL Code dengan Building juga. Setelah itu diklik Enter Information. Yang kedua sama dengan cara yang pertama, yaitu mengisi kategori kodenya dengan C2K1RM, lalu kategori description-nya dengan persediaan raw material, lalu mengganti Fix Asset Cost GL kodenya, yaitu raw material inventory, lalu mengubah juga balance sheet accumulate depreciation GL code-nya, sama yaitu raw material inventory. Selanjutnya diklik Enter Information. Dilanjutkan dengan yang ketiga, yaitu persediaan WIP atau Work in Progress. Dan yang terakhir yaitu persediaan finished good. Lalu jangan lupa diklik Enter Information. Selanjutnya klik main menu, lalu klik Add or Maintain Asset Location. Lalu mengisi location ID-nya yaitu C2K1-A untuk building. Lalu location description-nya. Untuk location description-nya yaitu WH-RM. Dan yang ketiga, mengisi location ID-nya yaitu C2K1-C untuk WH, WIP atau Warehouse Work in Progress. Dan yang ketiga, mengisi location ID-nya yaitu C2K1-D untuk WH-FG. Jangan lupa diklik Enter Information. Lalu selanjutnya adalah klik main menu kembali, klik Add a New Asset, lalu mengisi aset description-nya yang short, yaitu aset bangunan, lalu mengisi aset description long, aset tetap berupa bangunan, lalu memilih aset kategorinya aset tetap, aset location-nya building, barcode-nya mengisi barcode dan mengisi serial number, lalu memilih depreciation type-nya straight line dan mengisi depreciation rate-nya 5%. Setelah itu klik Insert New Fixed Asset. Demikian hasil kerja kelompok kami, yaitu video tutorial untuk penggunaan WMS. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.